Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda kasih Tuhan, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami menyampaikan pujian syukur limpah terima kasih atas penyelenggaraanmu dalam kehidupan kami. Sepanjang istirahat malam tadi, Engkau telah melindungi kami, menjaga kami, sehingga pada pagi hari baru ini, kami boleh Kau bangunkan dengan kekuatan, kesehatan, dan nafas hidup yang baru. Bapa yang penuh kasih, kami akan memulai seluruh kegiatan kami, aktivitas dan karya pelayanan kami di pekan yang baru ini. Sudilah Engkau mencurahkan rahmat Roh Kudus-Mu untuk boleh membimbing mendampingi kami lewat kekuatan sabda-Mu, agar lewat sabda kami boleh berjalan untuk mewartakan kasih-Mu dalam tugas karya pelayanan kami. Semoga perayaan Santa Maria Berdukacita senantiasa menjadi kekuatan dan pedoman dalam seluruh perjalanan tugas pelayanan kami. Dengan pengantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, hari ini gereja merayakan Bunda Maria Berdukacita. Perayaan hari ini sudah pasti mengajak kita semua untuk melihat bagaimana seluruh persiarahan Bunda Maria dalam menjalani kehidupannya sebagai Bunda Gereja. Bunda Maria merupakan ibu yang dihormati oleh gereja karena teladan hidup yang ditunjukkan dan yang dinyatakan dalam gereja. Bunda Maria menunjukkan kesetiaannya dengan membuka hati akan penyelenggaraan kasih Allah. Kita semua sebagai umat beriman menghormati Bunda Maria karena ketulusan jiwanya yang penuh kepada penyerahan akan kehendak Allah.
Semangat Bunda Maria sungguh pantas dan layak menjadi contoh bagi kita umat beriman. Kita bisa melihat apa yang telah dijalankan, apa yang telah dilaksanakan oleh Bunda Maria selama perjalanan kehidupannya, setelah ia mempersembahkan seluruh kehidupannya dengan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita sebagai umat beriman diajak untuk melihat bagaimana peran Bunda Maria dalam perjalanan saat penderitaan Yesus disalib sampai pada saat di mana Yesus diturunkan dan dipangku oleh Bunda Maria. Sebagai ibu, sudah pasti merasakan betapa sedih dan betapa luka mengalami penderitaan seorang putra yang dikasihi dan dicintai. Pengorbanan yang tidak bisa disamakan dengan pengorbanan manusiawi telah dialami dan dirasakan oleh Bunda Maria selama perjalanan salib putranya Yesus Kristus. Semangat Bunda Maria senantiasa menjadi spiritualitas yang utama dalam kehidupan kita, yakni spiritualitas salib, di mana keterlibatan penuh Bunda Maria sampai pada kaki salib Yesus dan menerima Yesus di pangkuannya. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, Bunda Maria dengan rela dan senang, bahkan ia dengan gembira menerima penderitaan, menanggung beban salib yang dialami oleh putranya. Bunda Maria tidak pernah merasa mengeluh, bahkan mampu menyerahkan semuanya dalam bimbingan dan perlindungan kasih Allah sendiri. Kerelaan Bunda Maria inilah yang menuntut kepada kita manusia untuk mampu mengorbankan seluruh kehidupan kita sebagai umat beriman dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, dalam kehidupan bermasyarakat, maupun juga dalam kehidupan menggereja. Begitu banyak tantangan, kesulitan, penderitaan yang kita alami dalam kehidupan rumah tangga, yang membuat keluarga-keluarga justru menjadi kurang harmonis karena kesulitan yang kurang mampu untuk diatasi dalam kehidupan keluarga. Begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat, berbagai kesulitan tantangan yang dihadapi. Semuanya ini menjadi satu persoalan-persoalan manusiawi yang ada dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan menggereja. Bagaimana kita memperjuangkan iman akan Tuhan lewat pengorbanan diri kita, lewat salib-salib kehidupan yang ditawarkan kepada kita, yang seringkali membuat kita kurang mampu untuk menjalani, kurang mampu untuk menghadapi dan menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Bunda Maria telah meneladankan
pengorbanannya ini kepada kita sebagai umat beriman. Karena itu, kita diajak untuk melihat bagaimana spiritualitas salib Bunda Maria yang telah dialaminya sepanjang perjalanan salib putranya. Dan inilah yang menjadi motivasi dalam kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, dan kehidupan menggereja untuk belajar dari pengorbanan yang tulus Bunda Maria sampai di kaki salib putranya. Semoga kita dimampukan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita dengan selalu menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan kasih Tuhan, agar apapun yang kita alami, kita tetap mampu dan mempercayakan semuanya ke dalam belas kasih Allah sendiri. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu atas penyelenggaraanmu dalam kehidupan kami. Lewat kekuatan sabda yang senantiasa menjadi terang dan pedoman dalam seluruh perjalanan tugas karya pelayanan kami. Kami memohonkan semoga Engkau tetap menyertai dan mendampingi kami selalu. Lewat teladan hidup Bunda Maria yang berduka cita, kami membawa seluruh pergumulan-pergumulan kami, seluruh persoalan-persoalan dalam hidup kami. Semoga lewat terang sabdamu, kami mampu untuk menjalaninya dan senantiasa juga menyerahkan semuanya dalam bimbingan dan perlindungan kasih Allah sendiri. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa dengan pengantaraan Kristus yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.